Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di langit alam dewa, pertempuran besar sedang berlangsung. Dewa kehancuran berdiri gagah dengan zirah indah dan roda cahaya perak bersinar di belakangnya. Di kedua tangannya tergenggam palu raksasa. Setiap ayunan palu menimbulkan raungan keras, seolah-olah langit dihancurkan. Dia juga dikenal sebagai Hercules, dewa dengan kekuatan fisik paling murni dan paling besar di seluruh alam dewa. Dalam hal kekuatan fisik, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia juga merupakan dewa kepercayaan dewa penghancur. Namun lawannya adalah Rong Nianbing. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, di mana Rong Nianbing menguasai elemen dengan tingkat kendali yang luar biasa. Saat dewa kehancuran mengayunkan palunya, Rong Nianbing membalas dengan memanggil 7 naga raksasa, naga api, naga air, naga angin, naga tanah, naga cahaya, naga kegelapan, dan naga spasial. Ketujuh naga saling melingkar di udara, tidak menyerang secara langsung, melainkan terus berputar dan menghantam dari berbagai arah. Setiap kali dewa kehancuran alias Hercules menghancurkan satu naga dengan palunya, Rong Nianbing segera memanggil naga lain untuk menggantikannya. Kekuatan Hercules memang dahsyat, tetapi dia kalah dalam hal kecepatan. Dia hanya bisa berdiri di satu tempat, memutar dan mengayunkan palu ganda untuk menahan serangan tanpa henti. Pertempuran mereka menjadi perang ketahanan, adu kekuatan ilahi yang sangat besar. Sebagai dewa tingkat pertama, energi mereka nyaris tak terbatas. Pertarungan seperti ini jelas tidak akan selesai dalam waktu singkat. Sementara itu di berbagai penjuru langit, dewa-dewa lain juga bertarung dengan cara serupa. Pada tingkat mereka, teknik dan keterampilan tidak lagi menjadi penentu utama. Sebagian besar pertarungan hanyalah benturan langsung kekuatan ilahi. Cahaya warna-warni memenuhi langit, menciptakan pemandangan yang megah sekaligus mengerikan. Di sisi lain, di puncak kastil inti tanah terlarang para dewa, dewa emosi dan dewi kupu-kupu berada dalam keadaan cemas. Jendela kastil tertutup rapat oleh segel kekuatan ilahi. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk membukanya, tetapi tidak berhasil. Kondisi dewa laut di dalam kastil tidak diketahui. Aura dan kesadarannya terasa berfluktuasi, menjadi pertanda keadaan mentalnya tidak stabil. Situasi ini membuat Dewi Kupu-Kupu sangat gelisah. Selain itu, ibunya sedang hamil dan bisa melahirkan kapan saja. Bahaya yang mungkin mengancam kedua orang tuanya membuat kemarahannya semakin membara. Dewa emosi sendiri sudah kelelahan setelah mencoba memecahkan segel di jendela. Dari luar dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Semua yang terlihat hanyalah bayangan kabur akibat gangguan kekuatan ilahi. Tanpa informasi yang pasti, mereka tidak bisa menilai situasi di dalam kastil. Dalam keadaan terdesak, Dewa emosi berusaha tetap tenang dan menenangkan Dewi Kupu-Kupu. Yu Hao menyadari kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Jika mereka tidak bisa masuk, maka satu-satunya pilihan adalah menyelesaikan kekacauan di luar terlebih dahulu. Tepat ketika Yu Hao mengatakan hal tersebut, Tang Wutong tiba-tiba menggenggam tangannya. Pada saat berikutnya, mata mereka bersinar. Di belakang tubuh Tang Wutong muncul sepasang sayap kupu-kupu. Sayap itu bukan sayap biasa, melainkan berlapis sisik halus dengan warna ungu kemasan. Cahaya ungu kemasan memancar dari tubuhnya,
dan 5 lingkaran cahaya dengan warna yang sama muncul di belakang kepalanya. Detik berikutnya, Tang Wutong bersandar pada Dai Yu Hao. Dalam sekejap mata, bayangan kupu-kupu raksasa berwarna ungu emas muncul di udara. Aura yang luar biasa meledak dari tubuhnya, menyebar ke seluruh alam dewa. Bersamaan dengan hal tersebut, pertempuran di langit mendadak terhenti. 7 dewa dosa asal, 7 dewa elemen, Rong Nianbing, bahkan dewa kehancuran menoleh ke arah kastil. Mereka merasakan sesuatu yang mengejutkan, sebuah aura yang hanya dimiliki oleh dewa tertinggi. Meski dewa tingkat pertama sudah berada di puncak kekuatan, tetapi dewa tertinggi berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Pada saat ini, dari tubuh Dewi Kupu-Kupu terpancar aura yang sama dengan Dewa Laut, salah satu dari 3 dewa tertinggi sejati di alam dewa bersama Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Di sisi lain, Dewa Penghancur juga terkejut. Dia sangat yakin telah menyegel Dewa Laut sepenuhnya. Tapi kenapa aura Dewa Laut tiba-tiba terasa? Mau bagaimanapun di dalam hatinya, Dewa Laut adalah salah satu dewa yang benar-benar dia takuti. Dewa Laut juga mewarisi kekuatan Dewa Ashura, dewa terkuat di masa lalu yang pernah menjadi kekuatan utama dalam menghadapi Dewa Naga dan menyelamatkan alam dewa dari kehancuran. Jika Dewa Laut benar-benar kembali dan bergabung dengan Dewi Kehidupan, maka 2 dewa tertinggi akan berdiri di sisi yang sama. Tidak ada satupun dewa yang mampu menandingi kekuatan gabungan mereka. Untuk sesaat, rasa takut menyelimuti banyak dewa. Kemunculan aura tersebut terasa mustahil namun nyata. Dewi Kehidupan sendiri menunjukkan ekspresi berpikir mendalam. Sebagai penguasa kehidupan dan penciptaan, dia samar-samar merasakan di balik peristiwa yang terlihat mustahil ini, mungkin tersembunyi kebenaran yang lebih dalam. Sementara itu, cahaya ungu kemasan yang menyelimuti tubuh Dewi Kupu-Kupu tiba-tiba meledak dengan dahsyat. Sosok besar yang sebelumnya terlihat seperti bayangan dewa tertinggi perlahan memudar, berubah menjadi untaian cahaya ungu emas yang berputar tenang di udara. Dewa Penghancur segera memahami situasi. Dia menyadari Dewi Kupu-Kupu memiliki warisan garis keturunan Dewa Laut. Dengan metode khusus, Dewi Kupu-Kupu pasti telah merangsang kekuatan garis keturunan, sehingga auranya bercampur dan memancarkan wibawa dewa tertinggi. Namun menurut penilaian Dewa Penghancur, hal itu hanyalah aura semata. Hanya bisa membuat Tang Wutong mencapai level tempur dewa tingkat pertama untuk sementara waktu. Hanya saja, situasi tiba-tiba kembali berubah. Pada saat ini, di sekitar Dewa Emosi, lingkaran-lingkaran cahaya mulai muncul satu persatu. Setiap lingkaran memiliki warna berbeda. Ketika masing-masing bersinar, emosi para dewa yang menyaksikan ikut terpengaruh. Ada getaran kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, kebencian, dan rasa tidak suka. 7 emosi menyatu mengelilinginya. Dengan adanya fakta tersebut, seluruh dewa baru menyadari satu hal, di mana di balik aura Dewi Kupu-Kupu masih ada dewa emosi bersamanya. Namun perubahan belum berhenti. Saat lingkaran ketujuh yang berwarna hitam yang melambangkan kejahatan bersinar terang, tiba-tiba muncul lingkaran ke-8 berwarna ungu emas, sehingga membuat dewa emosi Dai Yu Hao kini memiliki 8 cincin dewa. Pemandangan seperti ini belum pernah terjadi di alam dewa. Ada seorang dewa memiliki 8 cincin, sehingga bagi pihak Dewa Penghancur, situasi ini merupakan pertanda buruk. Kekuatan dewa emosi jelas sudah melampaui dewa tingkat pertama. Tubuh dewa emosi kemudian mengalami perubahan besar. Benang-benang cahaya ungu emas menyelimuti tubuhnya, kemudian mengembun menjadi baju zirah bersisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan di punggungnya terbentang sayap naga raksasa, serta menggenggam tombak naga emas. Tepat ketika Dai Yu Hao mengangkat kepalanya dan mengaum panjang ke langit, auranya meledak dahsyat. Tekanan kekuatannya melampaui semua dewa tingkat pertama yang hadir, bahkan mendekati kekuatan 2 Raja Dewa. Wajah Dewa Penghancur menjadi muram. Meski dia tetap berdiri tegak di hadapan Dewi Kehidupan, tetapi dalam hatinya menyadari satu hal, di mana hal tersebut merupakan kartu andalan tersembunyi Dewa Laut.
Kekuatan Dewa Emosi memang berada di level Dewa tingkat pertama, tetapi fusinya dengan Dewi Kupu-Kupu sangat sempurna. Setelah keduanya menyatu, kekuatan ilahi mereka juga menyatu, menciptakan lonjakan daya tempur yang tak terduga. Pada detik berikutnya, Dewa Emosi Deyuho bergerak. Tombak naga emas di tangannya bersinar sangat terang, dan dalam sekejap mata, cahaya emas melesat seperti kilat menuju Dewa Keserakahan. Dikarenakan serangan sangat cepat, Dewa Keserakahan jelas terkejut. Dia segera memadatkan kekuatan emas gelap di tubuhnya dan mengaktifkan kemampuan hisapnya, mencoba menarik dan menyimpangkan lintasan tombak. Meski lintasan memang sedikit berubah, tetapi kekuatannya tak mampu sepenuhnya menahan serangan, serta langsung menembus bahunya. Tanpa menunggu dan meraih kembali tombak naga emas, Dewa Emosi berubah menjadi cahaya dan melesat ke arah Dewa Keserakahan. Dia benar-benar berniat untuk menjatuhkan satu dewa tingkat pertama terlebih dahulu. Jika satu saja tumbang, keseimbangan pertempuran akan runtuh seperti efek domino. Namun pada saat genting, Dewa Kehancuran alias Hercules mengaum keras. Dengan ledakan kekuatan ilahi, dia memaksa Rong Nianbing mundur. 6 dewa dosa asal lainnya melakukan hal serupa, memaksa lawan masing-masing mundur dengan mengorbankan energi besar. Mereka kemudian mundur cepat secara serempak. Melihat kesempatan, para dewa di pihak Dewa Emosi segera mengejar. Lawan baru saja mengeluarkan kekuatan besar, sehingga menjadi waktu terbaik untuk menekan mereka. Hanya saja di waktu yang sama, cahaya ungu aneh tiba-tiba muncul di belakang 8 dewa tingkat pertama pihak Dewa Penghancur. Dewa-dewa tingkat kedua dan ketiga yang mereka bawa ternyata telah membentuk formasi besar. 7 dewa dosa asal dan Dewa Kehancuran mundur tepat ke dalam formasi, seolah-olah seperti 8 permata yang tertanam di pusat lingkaran. Gelombang kekuatan dahsyat menghantam, membuat Dewa Emosi, Rong Nianbing, dan 7 dewa elemen terpental jauh. Pada saat berikutnya, ratusan dewa melantunkan mantra secara bersamaan. Kekuatan ilahi mereka membumbung ke langit, membentuk wajah raksasa yang melambangkan keserakahan, membuat tubuh Dewa Keserakahan berubah menjadi emas gelap sepenuhnya. Lingkaran cahaya di belakangnya membesar dan menebal. Di saat mantra berlanjut, satu demi satu menyebut dosa asal, nafsu, kerakusan, kemalasan, amarah, kecemburuan, dan kesombongan. Setiap kali satu dosa disebut, langit berubah warna sesuai dengan sifatnya. Wajah-wajah raksasa muncul di angkasa, dan masing-masing dewa dosa asal memancarkan cahaya gelap yang membesar. Sampai akhirnya, ketujuh dewa dosa asal memimpin seluruh pasukan melantunkan satu kalimat bersama. Saat gema itu memuncak, langit langsung bergetar hebat. Awan berwarna-warni menutupi seluruh tanah terlarang para dewa. Tekanan mengerikan turun dari langit, menekan Dewa Emosi dan 8 dewa tingkat pertama lainnya hingga terpaksa mendarat ke tanah, membuat ekspresi mereka berubah drastis. Formasi dewa dosa asal telah sepenuhnya aktif, dan kekuatan yang mereka hadapi kini berada pada tingkat yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Di langit yang dipenuhi tekanan dahsyat dari formasi hukuman dosa asal, Dewi Kehidupan melayang di hadapan Dewa Penghancur. Wajahnya pucat, dia jelas terguncang oleh keputusan suaminya. Dia menyadari dengan jelas, formasi yang baru saja diaktifkan bukanlah serangan biasa, melainkan susunan hukuman dan pembalasan ilahi yang hanya boleh digunakan dalam keadaan paling ekstrim. Di mana formasi tersebut dipimpin oleh 7 dewa dosa asal dan diperkuat oleh pusat alam dewa. Sebagai penguasa kehidupan, Dewi Kehidupan memahami resiko mengerikan dari tindakan tersebut. Para dewa dosa asal sendiri adalah perwujudan emosi negatif. Jika kekuatan dosa asal tidak dapat dikendalikan dengan sempurna, maka racun energi mereka bisa mencemari seluruh alam dewa. Namun Dewa Penghancur tetap tenang dan menjelaskan, selama dirinya dan Dewi Kehidupan masih berada di tempat ini, maka formasi itu bisa dikendalikan. Kunci utama dari formasi hukuman dosa asal adalah pusat alam dewa, dan pusat itu saat ini berada dalam genggaman Dewa Penghancur. Jika dia ingin menghentikannya, dia bisa melakukannya kapan saja. Baginya,
Hal ini hanyalah cara untuk menekan perlawanan dan memastikan rencananya berjalan sempurna. Pada dasarnya, tujuan utama Dewa Penghancur hanyalah ingin memperluas alam dewa. Dia merasa tidak pernah berniat menyakiti para dewa tingkat pertama yang menentangnya. Dalam pikirannya, dia sedang berjuang demi masa depan alam dewa yang lebih kuat dan lebih luas. Dewi Kehidupan menghela nafas panjang. Dia merasa suaminya telah tersesat dalam ambisinya sendiri. Dewa yang dulu dia kagumi, kini telah berubah menjadi dewa penuh obsesi. Pasalnya, di balik alasan demi kebaikan alam dewa, tersembunyi dorongan pribadi yang terlalu besar. Bahkan dia memiliki firasat, suaminya tidak akan memenangkan pertempuran. Mendengarkan hal itu, Dewa Penghancur menanggapinya dengan keyakinan penuh. Baginya, situasi saat ini sudah jelas menguntungkan. Formasi hukuman dosa asal merupakan susunan hukuman ilahi yang dirancang untuk menghukum dewa tertinggi. Di masa lalu, 3 formasi hukuman semacam itu pernah digunakan untuk menahan serangan kelompok binatang ilahi dan membalikan kekalahan menjadi kemenangan. Jika bahkan Dewa Laut muncul sekalipun, belum tentu dia bisa menandingi kekuatan formasi hukuman dosa asal. Dewi Kehidupan menatapnya dengan mata yang sedikit kabur. Dalam tatapannya terdapat rasa sedih dan iba. Dia tidak meragukan kekuatan suaminya. Di hatinya, Dewa Penghancur selalu menjadi yang terbaik. Namun dia juga mampu melihat kekuatan pihak lain secara jernih. Selain itu juga, dia bisa mengingat bagaimana Dewa Laut. Sejak memasuki alam dewa, Tang San selalu bertindak dengan perhitungan matang, tidak pernah gegabah, tidak pernah mengambil langkah tanpa kepastian. Penolakan Dewa Laut terhadap rencana perluasan besar-besaran bukan tanpa alasan. Ada firasat akan bahaya yang belum terlihat. Selain itu juga, memperluas alam dewa berarti meningkatkan kebutuhan akan kekuatan pikiran dari dunia-dunia yang berada di bawahnya. Jika suplai itu tidak mencukupi, sumber kekuatan alam dewa bisa memudar. Pada awalnya, Dewi Kehidupan mengira perluasan akan dilakukan perlahan. Namun saat ini, jelas Dewa Penghancur ingin melakukannya sekaligus dalam skala besar. Dari jumlah pilar-pilar psikis yang telah diaktifkan, terlihat dia berniat memperluas wilayah alam dewa berkali-kali lipat dari satu langkah. Pada dasarnya, tindakan tersebut memiliki resiko yang sangat besar. Jika dinding luar alam dewa menipis karena energi difokuskan pada ekspansi, dan jika bencana datang pada saat itu, maka alam dewa tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk bertahan. Dalam situasi seperti itu, Dewa Penghancur akan menjadi penyebab kehancuran yang ingin dia hindari. Meskipun ucapan Dewi Kehidupan adalah fakta, namun Dewa Penghancur tetap bersikeras. Dia telah menemukan cukup dunia luar yang menyuplai kekuatan pikiran yang dibutuhkan. Dia percaya penelitiannya sudah cukup. Dia juga yakin tidak ada kemungkinan kegagalan. Ucapan barusan jelas dibantah oleh Dewi Kehidupan, di mana tidak ada satupun hal yang mutlak. Jika suaminya terus bertindak gegabah, maka akibatnya akan fatal. Oleh sebab itu, Dewi Kehidupan memintanya untuk berhenti sebelum terlambat. Dia bahkan percaya Dewa Laut masih menyimpan kartu andalan lain. Bukannya menurutinya, mata Dewa Penghancur menjadi tajam. Dia juga menegaskan keputusan sudah diambil. Kekuatan pikiran dari pilar psikis telah dilepaskan dalam jumlah besar dan tidak bisa ditarik kembali. Kekuatannya saja tidak cukup untuk menghentikannya. Bahkan ingin melihat apakah Dewa Laut benar-benar mampu membalikan keadaan. Di momen ini, Dewi Kehidupan dengan cemas menawarkan bantuan. Jika mereka bekerja sama, mungkin proses perluasan masih bisa dihentikan. Namun Dewa Penghancur tidak menjawab. Dia perlahan menutup mata dan mengabaikan tawaran tersebut. Sementara itu, di bawah tekanan langit yang bergetar, Dewa Emosi, Rong Nianbing, dan 7 dewa elemen berdiri dengan ekspresi serius. Di hadapan mereka, 7 dewa dosa asal telah sepenuhnya menyatu dengan formasi hukuman ilahi. Pertempuran kini memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya, dan nasib seluruh alam dewa berada di ambang ketidakpastian.
Nah guys, sebetulnya pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 di bagian kali ini ya guys ya. Jadi Mimin saranin langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik lainnya ya guys ya. Oke lah guys, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank baik hati undur diri dulu. See you and bye. Bye. Can't help, I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless.